Warahmatullahi wabarakatuh. Besar harapan kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Baiklah, materi kita selanjutnya adalah pembuatan kebun percobaan yang sederhana, di mana materi yang akan kita bahas mengenai perlengkapan yang diperlukan dalam pembuatan kebun percobaan dan desain kebun percobaan itu sendiri. Kebun percobaan dipersiapkan untuk pembelajaran biologi mulai dari SD, SMP, SMA, calon guru biologi dan guru biologi. Di mana kebun percobaan ini dirancang secara khusus untuk pembelajaran berbagai hal, khususnya yang berkaitan dengan tanaman. Di mana hal-hal yang bisa dipelajari antara lain tentang keanekaragaman, klasifikasi, morfologi, anatomi, tanaman obat dan herbal, dan lain-lainnya. Di mana kebun percobaan biologi ini juga terbuka untuk sekolah-sekolah atau guru-guru yang ingin memperdalam ilmu tentang tanaman ataupun tumbuhan. Keuntungan pengujian yang dilakukan di kebun percobaan yaitu karena lokasi yang relatif terisolir dari lingkungannya, sehingga tanaman percobaan relatif aman dari gangguan yang tidak kita kehendaki, baik dari gangguan hama, penyakit, ataupun dari gangguan manusia. Selain itu juga kebun percobaan ini lebih terkontrol dibandingkan dengan apabila tanaman ditanam pada lapangan terbuka. Selanjutnya yang akan kita jelaskan perlengkapan yang diperlukan dalam kita pembuatan kebun percobaan ini sangat sederhana, yaitu perlengkapan yang diperlukan antara lain biasa seperti kita membangun sebuah perumahan atau rumah ya. Dibutuhkanlah semen, pasir, baja ringan, ring baja atau baut baja, papan, batu atau batako, lemari, meja, kursi. Ada tersedia juga untuk kandang mencit, kandang hewan peliharaan ya. Kemudian lahan kebun percobaan untuk keanekaragaman tanaman, dan juga harus tersedia yang namanya kolam hidrilla atau untuk tanaman air. Setelah perlengkapan dibutuhkan, yang paling penting kita harus membuat anggaran atau pembiayaan dalam pembuatan kebun percobaan tersebut. Pembiayaan operasional pada kebun percobaan perlu dialokasikan secara khusus dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau kita kenal dengan DIPA UPTD pembinaannya, di mana alokasi anggaran kebun percobaan diatur oleh kepala UPTD sesuai dengan prioritas kebutuhan. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku di instansi masing-masing. Kebun percobaan menjadi salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak atau PMBP yang diperoleh dari penjualan sisa hasil penelitian. Jadi hasil penelitian di kebun percobaan tersebut akan dijual, maka hasil dari penjual tersebut itu masuk dalam penerimaan anggaran yang bukan pajak. Jadi merupakan salah satu sumber penerimaan. Kemudian jasa dan sewa sarana penelitian. Jadi pada lokasi kebun percobaan tersebut ada namanya sarana penelitian atau fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan penelitian, maka hal itu akan disewa. Jadi biaya sewa ya berupa baik itu jasa ataupun biaya sewa sarana dan prasarana itu juga masuk merupakan salah satu sumber penerimaan. Di mana target besarnya untuk penerimaan negara bukan pajak ini diusulkan oleh kepala UPTD pembinaannya, kemudian pengembaliannya juga agar digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk pengelolaan kebun percobaan itu. Jadi dana yang diterima kemudian dikelola langsung. Dana yang diterima tadi baik itu berupa hasil penelitian, jasa atau sewa sarana dan prasarana pada kebun percobaan tersebut, atau fasilitas yang ada untuk penelitian. Kemudian dana tersebut akan dikelola sendiri oleh PMPB tadi sebagai sumber pengelolaan. Kemudian dana-dana tersebut digunakan juga untuk pembiayaan
baik perawatan, pembiayaan ataupun pengembangan untuk kebun percobaan. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai struktur kebun percobaan. Kebun percobaan dirancang yang terdiri dari 6 zona. Ada namanya zona penerimaan, luasannya 9%, zona pertanian itu 27%, edukasi 23%, tempat ternak itu 11%, talut 20%, dan tempat wisata itu 10%. Kemudian di kebun percobaan juga dibagi berdasarkan blok-blok yang terdiri ada blok A, blok B, dan blok C. Zonasi yang dibentuk di tapak disesuaikan untuk kegiatan pendidikan dan mendukung kegiatan agrowidyawissata, di mana blok KPSB mendapat penambahan. Fasilitas-fasilitas yang ada pada blok A adalah bangunan pengelolaan utama dan informasi agrowidyawissata, kemudian ada pos jaga, ada gudang, ada pasca panen, ya, berarti di sini ada tempat penyimpanan hasil panen atau dikenal dengan pasca panen, kemudian tempat parkir. Kemudian pada blok A ini juga ada disediakan rumah kaca, ya, ada saung, ada rumah pondok, dan kitchen garden. Pada blok ini didominasi lahan produksi. Selanjutnya, fasilitas yang terdapat pada blok B diutamakan untuk kebun percobaan berupa talun, ternak, dan wisata. Di mana blok ini terdiri dari 5 luasan lahan percobaan, bangunan pengelola blok, tempat parkir, kafetaria, kandang ternak, musola, dan talun. Selanjutnya, fasilitas yang terdapat pada blok C untuk area perikanan. Tujuannya untuk mempermudah pengelolaan KPSB agar nantinya KPSB ini bisa tetap terjaga dan tetap memberikan manfaat bagi banyak pihak, ya. Di mana saran yang harus diberikan, desain ini dapat terwujud jika ada sebuah rancangan. Di mana rancangan kebun percobaan didominasi oleh penggunaan elemen lunak berupa tanaman. Elemen-elemen lunak ini tampak didominasi oleh kebun dengan komoditas buah-buahan dan talun dengan mayoritas komoditas tanaman produksi baik buah maupun kayu. Vegetasi yang dipilih diharapkan bisa memecah kelakon pola geometrik tapak, ya, di mana elemen keras di tapak hanya diterapkan pada elemen-elemen tertentu seperti bangunan, jalur sirkulasi, plaza, signage, dan di sini bisa dilihat yaitu peta dasar kebun percobaan. Contoh pada kebun percobaan Sindang Barang, ya. Nah, di situ dapat dilihat, ya, kebun percobaan, ya. Ini kebun percobaan yang ada di Sindang Barang, ya. Itu ada pemukiman, ada perumahan, kemudian ada perumahan dosen. Di mana rancangan atau landscape kebun percobaan Sindang Barang ini ada di situ, kan kita ketahui tadi ada 6 zona, ya. Zona penerimaan yaitu pada zona 1 itu adalah zona penerimaan yang posisinya dekat sekali dengan jalan, ya, karena ini zona penerimaan. Kemudian selanjutnya ada yang warna hijau muda, itu adalah zona pertanian. Maka disinilah tempat penelitian pertanian, tempat memproduksi benih sumber atau memproduksi hasil pertanian. Disinilah adanya penelitian-penelitian mengenai pertanian. Kemudian pada zona 3 ada edukasi, ya. Edukasi ini prakteknya, ya. Kemudian yang keempat yang warnanya hijau tua itu adalah talun, ya. Selanjutnya yang kelima zona ternak. Nah, disinilah ada namanya ternak bebek, ikan, ya. Termasuklah di sini juga ada ternak seperti kambing, ya. Yang zona ke-6 adalah ini zona wisata. Jadi yang namanya wisata ini akan menampilkan produk-produk hasil penelitian maupun produk-produk hasil pertanian. Disinilah bisa ditampilkan seperti display, ya, pamerannya bisa.
dipamerkan. Disinilah visualisasi dan aktualisasi daripada hasil pertanian ataupun hasil ternak ataupun hasil ikan tadi bisa ya. Ini tempat wisata, berarti tempat wisata ini nanti didesain bagaimana ini memiliki informasi-informasi tentang kebun percobaan ini dapat diterima di zona 6 ini, dimana pada zona 6 inilah terdapat sirkulasi kendaraan umum, sirkulasi kendaraan servis, dan sirkulasi jelajah kaki, perjalan kaki. Karena ini lokasi 6 ini adalah lokasi zona wisata, maka mencakup tadi adanya sirkulasi kendaraan, adanya kendaraan bis, kemudian sirkulasi untuk pejalan kaki. Ini rancangan tampak kebun percobaan pada Sindang Barang ya. Ini luas sekali ya. Di sini ada agendanya seperti apa, ini bisa dilihat pada gambar. Itu agendanya seperti apa, kemudian daftar tanaman-tanamannya ya. Tanaman-tanamannya itu bisa dilihat, ini adalah contoh ya. Contoh kebun percobaan di Sindang Barang beserta produk-produk atau komoditas-komoditas tanaman yang ditanam di sana. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tata ruang kebun percobaan. Tata ruang kebun percobaan disusun dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan kemampuan lahan yang tersedia. Jadi penataan ruang kebun percobaan ini didesain ya, disusun ya dalam rangka bagaimana kebun percobaan ini dapat bermanfaat secara optimal, kemudian manfaatnya secara terus-menerus berkesinambungan dengan mempertimbangkan, maksudnya mempertimbangkan kemampuan lahan ini, mempertimbangkan bagaimana lahan yang tersedia di kebun percobaan tersebut. Selanjutnya dalam menyusun tata ruang kebun percobaan, pemetaan tanah dilakukan berdasarkan agroekosistem. Jadi penataan tanah yang ada, pembagian tanah-tanah tersebut disesuaikan dengan agroekosistem yang ada di lokasi tempat pembuatan kebun percobaan. Kemudian ada namanya topografi dan sifat-sifat tanah. Jadi ada beberapa sifat tanah ya harus diperhatikan. Sifat tanahnya seperti rawa, berarti itu cocok untuk blok, itu cocok untuk ikan misalnya, atau tanaman-tanaman air ya, hidrilah atau tanaman-tanaman air bisa memanfaatkan lahan-lahan yang sifat tanahnya lebih berawah, berarti untuk memproduksi tanaman-tanaman air bisa seperti padi. Kemudian kegiatan pemetaan tanah dapat menghasilkan rancangan penataan ruang sesuai dengan fungsi-fungsinya tadi. Jadi dalam pemetaan tanah tersebut yang perlu kita perhatikan atau aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemetaan tanah tersebut yaitu agroekosistem, topografi, dan sifat-sifat tanah. Disinilah dengan melihat aspek-aspek tersebut, maka kita bisa mengetahui nih pemetaan tanah disesuaikan dengan keadaan tanah dan disesuaikan dengan fungsi-fungsi daripada lokasi tersebut untuk kita menentukan yang cocok daerah tersebut untuk dibuat sebagai blok apa. Di mana kebun percobaan lingkup Badan Litbang Pertanian perlu melakukan penyusunan tata ruang dalam rangka pengembangan kebun percobaan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi dalam penataan kebun percobaan ini yang perlu diperhatikan juga untuk jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa, dan jangka menengahnya juga seperti apa. Ini semua sebagai pedoman perencanaan berkesinambungan. Jadi supaya kebun percobaan ini bermanfaat secara optimal dengan memperhatikan ya pengembangannya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dengan tujuan tadi supaya keberadaan daripada kebun percobaan ini dapat bermanfaat secara optimal dan cara berkesinambungan. Sarana dan prasarana pada kebun percobaan itu pertama adanya bangunan. Bangunan di sini berupa kantor kebun
di mana kantor kebun merupakan bangunan yang dipergunakan untuk tempat pelaksanaan administrasi kebun yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti adanya ruang kerja, pegawai, ruang diskusi atau ruang rapat, ya. Kemudian ada ruang pelatihan, ruang peraga teknologi, serta ruang tamu dan penginapan. Jadi sarana dan prasarana pada kebun percobaan ini yaitu tadi yang paling utama tuh ada bangunan kantor, ya, ada gedung kantor. Nah, di sini penting sekali karena untuk administrasi dilakukan pada gedung kantor ini. Kemudian harus ada juga ruang rapatnya, ya. Nah, di sini kita ketahui karena ada Agrowidya Suara tadi, maka perlu dilakukan pelatihan-pelatihan. Kemudian ada edukasi tadi, di mana dibutuhkan ruang peragaan terutama dalam memanfaatkan fasilitas yang ada berupa teknologi atau alat-alat yang digunakan di kebun percobaan tersebut, serta ada ruang tamu dan ruang penginapan. Kemudian tempat pengkajian lead kajinya, di mana salah satu sarana pendukung kegiatan penelitian dan pengajian ini adalah tersedianya rumah kaca, rumah kasah, dan kandang ternak. Jadi di tempat kegiatan penelitian dan pengkajian ini harus ada rumah kaca. Jadi pada kebun percobaan, terutama pada kebun percobaan yang lahannya besar, ya, seperti tadi Sindang Barang, itu harus tersedia rumah kaca. Karena sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa fungsi daripada rumah kaca, ya, pada materi kita sebelumnya, ya, tadi rumah kaca sebagai tempat benih sumber, sebagai display, sebagai visualisasi atau aktualisasi hasil produk pertanian. Di mana selain dari rumah kaca ada rumah kasah. Rumah kasah ini penting sekali terutama untuk tanaman dalam proses pembibitan atau tanaman dalam proses karantina, di mana tanaman dalam proses pembibitan ini kita ketahui tidak bisa langsung kena matahari atau intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan tidak harus 100%. Jadi maka dari itu sangat dibutuhkan sekali ini rumah kasah, ya, karena di rumah kasah ini intensitas cahaya matahari disesuaikan dengan kebutuhan daripada tanaman. Kemudian pada tempat kegiatan penelitian pengajian ini juga ada namanya kandang ternak, ya. Jadi pada kebun percobaan ini bukan hanya mengelola tanaman atau tumbuhan, tetapi di sini juga harus ada kandang ternak, di mana kandang ternak ini bisa untuk produksi maupun bisa juga sebagai bahan penelitian atau tempat percobaan, di mana tempat-tempat tersebut memerlukan penanganan khusus antara lain pengaturan suhu udara dan intensitas pencahayaan sesuai dengan kebutuhan. Sudah saya katakan tadi bahwa tempat-tempat tersebut seperti rumah kaca, rumah kasah ini diperlukan sekali pengaturan suhu udara terutama dalam skala mikro, ya, mikro agroklimak yang kita kenal dengan mikro agroklimak, di mana intensitas cahaya disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila tanaman-tanaman tersebut dalam proses pembibitan, berarti intensitas cahaya yang dibutuhkan lebih kurang hanya 50%. Kemudian setelah tanam itu mulai besar, ya, udah masuk pada masa remajanya, itu dibutuhkan cahaya yang lebih tinggi lagi. Jadi itu bisa diatur dengan rumah kasah tadi, bisa diatur intensitas cahaya yang dibutuhkan disesuaikan dengan umur tanaman dan disesuaikan jenis tanamannya, serta upaya-upaya lain untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Ini penting sekali, ya, untuk rumah kaca menghindar terjadinya kontaminasi ini, karena apabila tanaman tersebut tidak ditempatkan pada rumah kaca, terjadinya kontaminasi itu sangat tinggi sekali, ya, karena kondisi suhu, kondisi iklim itu tidak terkendali. Jadi untuk terjadinya kontaminasi itu persentasenya sangat tinggi sekali. Maka dibutuhkan sekali rumah kaca ini. Kemudian ada juga tersedia harus ada itu gudang, di mana gudang merupakan bangunan yang diperlukan di kebun percobaan sebagai tempat untuk menyimpan alat pertanian
ya seperti semprotan, penanganan hasil kebun juga, dan penyimpanan benih atau bibit. Jadi gudang di sini penting sekali dan ini wajib ada, karena di gudang inilah akan tempat penyimpanan alat pertanian ya, kemudian bahan dan alat semprotan untuk pestisida atau ya herbisida, insektisida, dan juga pupuk-pupuk. Kemudian pada gudang ini juga penanganan hasil kebun atau kita kenal dengan pasca panen, penanganan dan pengendalian hasil kebun atau pasca panen, dan penyimpanan benih atau bibit. Karena kita ketahui untuk menyimpan benih dan bibit harus kondisinya harus lebih suhunya lebih bersuhu kamar ya, kering, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Kemudian tingkat kelembapannya juga harus jangan terlalu tinggi, karena apabila tingkat kelembapannya tinggi maka penyimpanan benih atau bibit ini akan cepat sekali, tidak tahan lama. Kemudian lahan percobaan itu terdiri dari blok-blok untuk penelitian pengajian ini, di mana koleksi plasma nutfah, produksi benih sumber, visitor float, dan kawasan penyangganya ya. Ada lahan percobaan tadi, ada blok-blok. Pada lahan percobaan tersebut ada blok-blok, ada bangunan ya, ada blok-blok. Yang ketiga adalah sarana penunjang lainnya. Diperlukannya pada kebun percobaan ini pos keamanan. Ini penting sekali, pos keamanan ada, karena kita ketahui pada kebun percobaan ini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk penelitian pengajian ini yang harganya relatif mahal, dan fasilitas-fasilitas tersebut sangat dibutuhkan. Jadi pos keamanan ini penting sekali, terutama untuk mengawasi masuknya tamu yang datang dalam acara-acara seperti pelatihan ataupun adanya wisata-wisata yang datang. Karena kebun percobaan kita ketahui bahwa pada kebun percobaan ini juga ada disiapkan sebuah lahan untuk wisata. Kemudian ada stasiun meteorologi, di mana stasiun meteorologi ini fungsinya penting sekali, ini untuk mengamati ya, untuk melihat kondisi iklim yang ada ya, yang berhubungan. Kita ketahui tumbuhan atau tanaman ini sangat berhubungan sekali erat dengan meteorologi atau dengan kondisi iklim yang ada. Kemudian sarana penunjang lainnya adalah jalan-jalan untuk sebagai akses untuk masuk ya, sebagai transportasi untuk masuk ke kebun percobaan ini. Kita ketahui bahwa kebun percobaan ini luasnya sangat besar sekali. Jadi jalan kebun ini harus diperhatikan sekali ya. Jangan sampai ini dapat menghambat barang yang masuk ataupun yang keluar. Kemudian sarana penunjang lainnya harus ada pagar kebun yang memadai untuk keamanan daripada semua yang ada di kebun percobaan. Kemudian harus tersedia lantai jemur. Lantai jemur ini penting sekali, di mana hasil-hasil panen, yaitu terutama untuk hasil-hasil panen yang butuh pengeringan sebelum disimpan. Jadi perlu sekali lantai penjemuran, karena ini untuk menghindari produk hasil pertanian supaya lebih tahan. Kemudian produk pertanian itu sebelum dijual sudah bisa dikemas. Kemudian harus juga tersedia bengkel peralatan. Tadi kita menggunakan alat-alat ya, mesin-mesin yang digunakan di kebun percobaan sebagai sarana penunjang daripada pertanian, maka dibutuhkan sekali bengkel peralatan atau untuk perawatan dan perbaikan daripada
alat-alat pertanian. Kemudian ada saluran irigasi, ini penting sekali, irigasi yang berhubungan dengan kebutuhan air yang dibutuhkan bagi tanaman-tanaman ataupun ternak-ternak yang ada di kebun percobaan. Kemudian sarana angkutan ini penting juga, karena sarana angkutan inilah sebagai transportasi untuk pengangkutan hasil-hasil pertanian, baik itu untuk dijual keluar ataupun dimasuk ke dalam gudang. Kemudian alat pengolah tanah. Alat pengolah tanah ini dibutuhkan sekali apabila sudah panen. Kemudian ada pengelolaan tanah kembali untuk penanaman selanjutnya. Kemudian ada alat pengolah data. Alat pengolah data ini bisa digunakan komputer ya. Data dibutuhkan sekali, kapan waktunya panen, berapa banyak produksinya, bagaimana proses penjualan dan pemasukan daripada, serta stok daripada komoditi yang tersedia. Kemudian kebun percobaan biologi ini harus juga memiliki fasilitas laboratorium dan penelitian yang terdiri dari kandang mencit ya. Jadi pada kebun percobaan ini juga harus tersedia fasilitas yang berupa laboratorium, karena pada laboratorium inilah tempat pengujian ya, pengujian hasil pertanian sebelum dilakukan penjualan keluar, atau juga untuk melihat kandungan-kandungan zat ataupun untuk melihat hasil daripada varietas yang kita hasilkan. Jadi dilakukan dulu di laboratorium untuk hasil yang lebih sempurna. Kemudian penelitian ini juga selain dari fasilitas laboratorium, penelitian terdiri harus ada kandang mencit. Kita ketahui bahwa di kebun percobaan ini akan ada lakukan penelitian atau pengujian ya, terutama dari produk yang dihasilkan. Jadi perlu sekali menggunakan hewan percobaan atau hewan uji yang berupa kandang mencit, karena hewan uji berupa kandang mencit inilah sebelumnya kita sudah jelaskan yang paling memiliki nilai prestasi yang sangat tinggi dalam hasil pengujian. Jadi perlu sekali adanya kandang mencit, atau di mana kandang mencit ini dibutuhkan baik untuk melakukan uji maupun untuk mereproduksi daripada mencit yang akan diuji. Kemudian harus tersedia juga kandang hewan peliharaan. Tadi harus kandang hewan peliharaan, baik itu ayam, bebek, ataupun kambing, dan bahkan kerbau, sapi. Selanjutnya ada namanya lahan kebun percobaan untuk keanekaragaman tanaman. Jadi lahan kebun percobaan juga disediakan untuk berbagai macam tanaman, di mana tanaman-tanaman ini juga yang nantinya akan dilakukan pemuliaan tanaman, atau bisa juga untuk rekayasa genetika. Selanjutnya tak kalah pentingnya ada juga tersedia namanya kolam hidrilla, di mana kolam hidrilla ini untuk tanaman-tanaman air ya. Untuk tanaman-tanaman air, baik kolam hidrilla itu bisa ditanam hidrilla ataupun tanaman apung ya. Yang mana tanaman-tanaman ini juga akan dijadikan suatu bahan ya untuk penelitian, terutama untuk pengendalian pencemaran pada air. Nah, ini bisa kita lihat contoh desain kebun percobaan. Itu bisa dilihat pada gambar 1 ya. Ada ruang tempat kuliah ini tadi, ruang pelatihan ya. Ada ruang laboratorium, kemudian ada rumah kaca, ada areal praktikum, ada tempat pengembangbiakan, kemudian ada agroklimatologinya, ada gudang, ada juga tempat pembibitan. Ini bisa dilihat pada gambar ya, Dena Kebun Percobaan. Ini pada Fakultas Pertanian. Ini contoh-contoh kebun percobaan ada di MIPA ya, di universitas-universitas.
Jadi kebun percobaan itu apabila kita ingin merancang kebun percobaan disesuaikan dengan lahan yang tersedia, disesuaikan dengan kebutuhan daripada untuk pengkajian atau penelitian. Jadi jika kita ingin membuat kebun percobaan, kemudian disesuaikan juga dengan tingkat ilmu, apa untuk SD, apa SMP, SMA, ataupun untuk universitas. Jadi disesuaikan dengan lahan yang ada, disesuaikan dengan tingkat pendidikan, dan disesuaikan dengan kebutuhan daripada keberadaan kebun percobaan itu sendiri. Nih, ini gambar kebun percobaan juga, ya. Jadi kebun percobaan apabila disesuaikan juga dengan dana yang ada, apabila dana yang ada tersedia lebih banyak atau dananya ada, nah jadi bisa didesain atau dirancang sesuai dengan anggaran yang tersedia. Nah, ini kebun percobaan yang dilihat dari atas, ya. Bisa dilihat itu ada lahannya, ada blok-bloknya. Oke, demikianlah perkuliahan kita pada materi pembuatan kebun percobaan ini. Selanjutnya nanti apabila ada pertanyaan silakan diajukan, akan kita diskusikan lebih lanjut. Baiklah, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.